Novel ini berjudul Laut Bercerita yang ditulis oleh Leila S. Chudori yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta. Buku ini merupakan cetakan ke-57 pada Februari 2023 yang terbit tahun 2017 di Jakarta dengan jumlah halaman 379 halaman. Dan bagi kalian yang menyukai genre fiksi sejarah, sosial politik, buku ini sangat saya rekomendasikan dan bisa dibeli dengan harga Rp115.000. Novel Laut Bercerita merupakan karya Leila S. Chudori yang mengangkat kisah kelam sejarah Indonesia, yaitu penghilangan paksa para aktivis pada masa Orde Baru. Dengan pendekatan sastra yang emosional dan reflektif, novel ini tidak hanya mengunggah hati pembaca, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya keadilan demokrasi dan hak asasi manusia. Novel Laut Bercerita terbagi dalam dua bagian besar, yaitu bagian yang pertama dikisahkan melalui sudut pandang Biru Laut Wibisana, seorang mahasiswa sastra Universitas Gadjah Mada yang aktif dalam organisasi bawah tanah yang menentang pemerintahan Orde Baru. Organisasi ini dikenal sebagai Winatara yang kemudian berkembang menjadi organisasi buruh dan tani bernama Proklamasi. Biru Laut bersama sahabat-sahabatnya, Sunu, Daniel, dan beberapa aktivis lainnya berjuang melalui diskusi-diskusi intelektual, penyebaran selebaran, hingga aksi turun ke jalan. Meskipun mereka sadar akan risiko besar yang menanti, semangat mereka untuk menyuarakan keadilan dan membela rakyat membuat mereka tetap bertahan. Namun seiring waktu, pengawasan terhadap kelompok-kelompok aktivis semakin ketat. Beberapa di antara mereka mulai diculik secara misterius. Klimaks dari bagian pertama terjadi ketika Biru Laut sendiri ditangkap oleh aparat. Ia mengalami penyiksaan fisik dan mental yang brutal dalam sebuah penjara rahasia. Bersama beberapa temannya yang tertangkap, mereka terus dibungkam dan tak pernah diadili secara hukum. Meskipun ada janji bahwa mereka akan dibebaskan, kenyataannya sebagian dari mereka dihilangkan tanpa jejak. Biru Laut termasuk di antara mereka yang tidak pernah kembali. Bagian kedua novel diceritakan dari sudut pandang Asmara Jati, yaitu adik perempuan dari Biru Laut. Melalui Asmara, pembaca diajak merasakan kepedihan keluarga yang kehilangan tanpa kepastian. Asmara tumbuh dalam bayang-bayang kehilangan kakaknya dan mulai terlibat dalam organisasi keluarga korban penghilangan paksa. Bersama teman-temannya, ia melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, berusaha mencari jawaban di mana kakaknya, apakah ia masih hidup, siapa yang bertanggung jawab. Asmara Jati menjadi simbol dari generasi yang tak mau diam dan menolak melupakan. Ia dan para keluarga korban melakukan aksi-aksi damai seperti tabur bunga di laut dan kampanye kesadaran publik. Mereka mendesak pemerintah untuk membuka dokumen, menyebut nama pelaku, dan mengakui bahwa negara telah melanggar hak asasi manusia berat. Akhir cerita menghadirkan momen yang mengharukan namun juga tragis. Asmara dan keluarganya menemukan sebuah lokasi pembuangan jasad para aktivis, yaitu sebuah ladang rahasia tempat banyak tubuh dibuang. Meski jenazah Biru Laut tak ditemukan secara langsung, keberadaan tempat itu menjadi simbol bahwa suara mereka akhirnya terdengar. Meski datang terlambat, dalam keseluruhan novel, pembaca dibawa menyelami penderitaan, harapan, ketakutan, dan keberanian dari dua generasi, yaitu generasi pejuang yang hilang dan generasi pencari kebenaran. Tidak ada penyelesaian manis dari cerita ini, karena memang demikianlah kenyataan sejarah. Banyak yang hilang dan luka mereka masih tertinggal di tanah ini. Dari cerita tersebut dapat kita identifikasi, yaitu yang pertama, tema dan pesan moral, yaitu tema utama novel ini adalah perjuangan demi keadilan dan harga diri kemanusiaan. Pesan moral yang disampaikan meliputi yang pertama, pentingnya keberanian menyuarakan kebenaran. Kemudian yang kedua, arti solidaritas dan pengorbanan dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, pentingnya mengingat sejarah sebagai bagian dari proses penyembuhan bangsa. Kemudian identifikasi yang kedua, yaitu gaya bahasa dan teknik penulisan. Leila S. Chudori menggunakan gaya bahasa yang reflektif, puitis, dan kadang sangat menggugah. Ia pawai memadukan kisah personal dengan latar sejarah yang kompleks.
Penulisan bergaya naratif dan emosional ini membantu pembaca ikut larut dalam gejolak batin para tokohnya. Yang ketiga, karakter tokoh. Yang pertama yaitu Biru Laut, yakni mahasiswa aktivis idealis yang penuh semangat juang tetapi juga rapuh sebagai manusia. Yang kedua ada Asmara Jati, di mana dia sebagai adik perempuan laut yang lembut namun tangguh, simbol generasi penerus pencari kebenaran. Yang ketiga ada Ari, Sunu, dan Daniel yang merupakan teman seperjuangan yang memperkuat makna persaudaraan dan solidaritas. Kemudian ada orang tua laut yang mewakili keluarga korban yang menderita dalam diam dan ketidakpastian. Kemudian identifikasi yang keempat yakni evaluasi. Yang pertama adalah kelebihan novel. Novel ini mengangkat isu penting yang jarang dibahas dalam fiksi populer di Indonesia. Penokohan kuat dan realistis membuat pembaca merasa dekat dengan karakter. Bahasa yang indah, puitis namun tetap komunikatif. Kemudian membantu pembaca memahami sejarah bangsa melalui pendekatan emosional. Kemudian dari sisi kekurangan novel. Novel ini pada beberapa bagian terasa berat bagi pembaca yang kurang memahami konteks sejarah politik Indonesia. Yaitu alur cerita cukup lambat di bagian tengah yang dapat membuat pembaca kehilangan fokus. Nah, kesimpulan dari keseluruhan yaitu Laut Bercerita adalah karya sastra yang bukan hanya indah dan menyentuh, tapi juga penting secara sosial dan historis. Novel ini berhasil menyuarakan luka-luka yang lama terpendam melalui kisah yang manusiawi dan penuh empati. Bagi pembaca yang ingin lebih dari sekedar hiburan dalam membaca novel, Laut Bercerita menawarkan perenungan, kesedihan, dan kekuatan untuk mengingat dan memahami masa lalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.